Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Sinandari Pratiwi dengan NIM 67062133030, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Telkom University. Saat ini saya akan membahas mengenai kendala umum saat pemilu. Apa sih yang terjadi? Pemilu tahun 2024 akan menjadi kali kedua bagi Indonesia menggelar pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Pemilu tahun 2024 yang akan mendatang juga akan didominasi pemilih dari generasi muda, yaitu generasi milenial dan Gen Z. Secara rinci, berdasarkan dari sumber Koran Jakarta, pemilih dari generasi milenial yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran 1980 hingga 1995 akan mencapai 66.822.389 pemilih atau sekitar 33,60%. Sementara pemilih dari Gen Z yang dihitung berdasarkan kelahiran tahun 1997 hingga 2006 mencapai 46.800.161 pemilih atau sekitar 22,85%. Berdasarkan data pemilih, generasi muda, yaitu generasi Z, punya peran yang penting dalam pelaksanaan atau hasil pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ini tentu membuat partai politik menyiapkan strategi pendekatan untuk menarik simpati sekaligus mendulang dukungan dari pemilih muda. Generasi milenial dan Gen Z memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk masa depan demokrasi suatu negara. Pemilu tahun depan tentu menjadi momentum yang krusial di mana suara dan partisipasi aktif dari generasi ini akan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk arah politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Nah, berikut ini beberapa permasalahan saat pemilihan umum. Yang pertama, ada penyebaran disinformasi atau berita hoax dan kampanye negatif. Yang kedua, adanya pelanggaran etika dalam berkampanye. Yang ketiga, kurangnya minat partisipasi pencoblosan atau golput. Yang keempat, adanya pemalsuan suara atau manipulasi data. Dan yang kelima, pemaksaan penggunaan atribut kampanye. Nah, seberapa penting sih pemilu itu? Nah, pengertian pemilu eh, dari sumber UU nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 1, pemilihan umum atau yang disebut dengan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari pemilihan umum. Yang pertama, memberikan kontribusi mendasar bagi pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, memperkuat stabilitas dan legitimasi komunitas politik. Yang ketiga, sebagai forum untuk mendiskusikan isu-isu publik dan memfasilitasi ekspresi opini publik. Dan yang keempat, yaitu mengaktualisasikan diri dengan menegaskan nilai dan martabat setiap warga negara sebagai manusia. Nah, berikut ini merupakan hasil survei yang saya lakukan melalui Google Form eh, sekitar 2 minggu yang lalu. Terdapat 40 responden. Nah, pada data ini terlihat sebesar 45% kendala yang dialami yaitu penyebaran disinformasi atau berita hoax dan kampanye negatif. Kemudian yang persentase terbesar kedua yaitu 32,5%, yaitu kurangnya minat partisipasi pencoblosan golput. Yang terbesar ketiga
yaitu ada 12,5%, yaitu pemaksaan penggunaan atribut kampanye, dan yang terbesar terakhir yaitu ada 7,5%, itu pelanggaran etika dalam berkampanye. Nah, bagaimana sih cara menanganinya? Untuk menangani kasus penyebaran berita hoax dan kampanye negatif, kita bisa melakukan pendidikan publik, pelibatan pemerintah, dan juga pelibatan pemerintah. Nah, untuk menangani kasus kurangnya partisipasi pencoblosan, yaitu kita bisa memberikan edukasi pendidikan pemilih, yang kedua kampanye positif dan informatif, dan yang ketiga penggunaan teknologi yang baik dan benar. Nah, seperti apa sih bentuk penerapannya untuk menangani kasus kasus seperti yang sebelumnya? Untuk pendidikan publik, yaitu kita bisa meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan masyarakat. Terus yang kedua, untuk cara penerapan pelibatan pemerintah, yaitu dengan menyediakan informasi resmi yang mudah diakses dan mempromosikan literasi media. Dan yang ketiga, untuk pelibatan pemerintah bisa melakukan akses mempromosikan literasi media, namun harus dihindari campur tangan yang berlebihan yang dapat merugikan kebebasan pers. Nah, untuk pengimplementasian permasalahan golput, untuk pendidikan pemilih, kita bisa melakukan kampanye pendidikan pemilih, membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan memastikan bahwa mereka memahami dampak dari ketidakpartisipasian itu. Kemudian untuk implementasi kampanye positif dan informatif, yaitu menyampaikan pesan mengenal calon dan isu-isu yang lebih relevan, terus dapat membantu meningkatkan minat si partisipasi. Dan implementasi yang ketiga, penggunaan teknologi, yaitu eh, seperti melakukan registrasi online atau pemungutan suara elektronik yang aman dapat membuat proses lebih mudah dan cepat. Sekian pembahasan materi mengenai kendala pemilu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.